Yo guys, balik lagi sama gue di channel Berarti dan salam profit. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas lagi tentang pergerakan Bitcoin. Nah lo ya kan, gimana guys, market amburadul nih ya teman-teman. Jadi memang kemarin itu sudah saya upload video ya, waspada jika skenario buruk Bitcoin terjadi. Dan ternyata benar-benar kejadian, malah ini lebih buruk lagi kejadiannya. Iya teman-teman ya. Jadi memang sudah saya bahas kemarin ya, dan beberapa video sudah saya jelaskan juga untuk potensinya Bitcoin akan mengalami ABC correction dari Elliott Theory ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Oke, jadi kita langsung aja bahas tanpa basa-basi teman-teman. Ya, jadi memang kemarin ini kita bisa lihat ya, wave kelima kita itu ada di puncak. Kenapa sebelumnya saya bilang ke sekitaran $50.000 ya kan, wave 5-nya teman-teman ya. Wave 5 sebentar, wave 5 yang kecil teman-teman ya. Di sini sebelumnya teman-teman ya, wave 5-nya. Ya, ini saya besarin deh biar lebih jelas. Oke, lalu kenapa kok wave 5-nya bisa lanjut ke sini? Karena kenapa dia masih sesuai syarat, dia harus membentuk lower high dulu. Ya, teman-teman, dia membentuk lower high dan higher high. Nah, itu masih masuk untuk bisa kita jadikan patokan wave 5 yang mengalami uptrend, masih uptrend ya. Dia membentuk lower high dan higher high. Lower high-nya di mana, bro? Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Ini adalah lower sebelumnya, next lagi di sini ya teman-teman. Dia walaupun dua kali di sini tapi di level yang sama. Jadi kita perbandingannya dengan lower yang sebelumnya. Jadi dia masih membentuk lower high dan di sini adalah wave 5-nya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalian pasti masih ingat kan, saya udah beberapa kali update untuk ABC correction, berhati-hati. Ya, saya sudah info itu udah berapa video yang lalu gitu. ABC correction harus hati-hati gitu ya, teman-teman. Posisi market wait and see, dan ini benar-benar di luar ekspektasi ya. Kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, kemarin itu kan kuning ini saya geser dulu biar nggak pusing ya teman-teman. Nah, ya. Jadi memang kemarin itu saya sudah membuat istilahnya info ya. Ini indikasi memang dia rising wedge teman-teman ya. Ini benar-benar indikasi dia rising wedge ya. Dan akhirnya dia breakdown ya teman-teman dari pola rising wedge ini. Di video kemarin, persis banget kemarin, kemarin siang atau pagi ya teman-teman, siang lah ya. Nah, jadi pola rising wedge ini lebih mendukung kembali untuk dia ABC correction. Sebelumnya kan memang di pola head and shoulder bagian sini itu mendukung adanya ABC correction, tapi market rebound kembali dan dia berhasil membentuk higher low ya. Jadi wave 5-nya naik lagi gini teman-teman. Jadi masih uptrend, dan di dalam uptrend ini kita bisa lihat ada pola rising wedge yang harus kita benar-benar perhatikan dan waspadai. Dan ternyata dia breakdownnya bener-bener ya, pullbacknya dalam bro, sampai area kotak ungu ini. Ya, di mana area kotak ini ungu ini, kalau misalkan kalian juga nonton video saya yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah bosen ya dengarnya. Itu kisaran 40.000 sampai 43.000 dolar. Itu adalah target penurunan atau target dump jika terjadi di bulan September. Dia sekali malah sampai sedalam itu teman-teman. Ya, jadi ini sudah kita waspadai sebelumnya. Cuman memang kenapa masih kaget? Ya karena benar-benar langsung gitu, tanpa basa-basi ya, tanpa proses seperti ini nih. Nih, tanpa proses seperti ini langsung teman-teman, tanpa basa-basi. Gitu, masuk ke area kotak ungu ini walaupun memang dia rebound kembali. Ya. Jadi memang posisi kita ini sekarang ya masih di dalam skenario Elliott Theory. Jadi dari wave 5 ini kan ABC correction ya. Jadi titik A ini memang kisaran berapa? 46.000 sampai 47.000-an. Kisaran-kisaran untuk wave A. Next lagi ini indikasi mengalami kenaikan wave B. Itu kisaran berapa? 48.000 dolar sampai 49.200-an dolar. Lalu baru mengalami koreksi kembali ke wave C ya teman-teman. Nah, wave C ini sendiri ya, ini kita bisa lihat ada beberapa area yang harus diwaspadai ya. Ya, ini area pertama untuk UFC itu kisaran berapa bro? Kisaran 43.900 dolar sampai 45.000 dolar. Ya, itu area pertama. Di sini ada beberapa titik support ya. Next lagi di area kedua itu kisaran 41.000 sampai 42.000 dolar, teman-teman. Kemudian jika memang dia terbreakdown lebih dalam lagi dari pola ascending broadening wedge ini, dia OTW kemana teman-teman? Di sini. Ya, target di sini ungu ini itu kisaran 35.000 dolar sampai kisar 37.000 dolar, kisaran itu ya teman-teman. Jadi memang ini saya ini panel satu lagi ya di sini ya. Jadi ini adalah area pertamanya, target penurunan atau UFC-nya, ini kedua, lalu ini ketiga ya. Jadi ini saya ulangi, ini satu, ini dua, dan ini ketiga. Jika dia breakdown, itu yang harus diperhatikan teman-teman, dan diwaspadai untuk waktu UFC. Jadi memang kita sekarang ini berada di wave A ya teman-teman. Dia sedang membuat base dulu, tahanan di sekitaran 46.000 sampai 47.000 dolar untuk pergerakan si Bitcoinnya, dan hopefully semoga dia bisa mengalami pemantulan terlebih dahulu untuk ke arah wave B-nya
ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari Elliott Theory, berarti kita ada di mana, Bro? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Kan 1 2 3 4 5 terus ABC correction kalau wave besarnya, ya. Lalu kita cocokkan teman-teman dengan analisa yang saya sudah buat. Ini adalah wave kecil ini 1 2 3 4 5 ya. Di dalam wave 1 2 3 4 5 yang wave kecil ini berarti kita di mana nih? Ketika kita di wave 5 puncak ini berarti ada di wave 1 besar. Nah, sekarang kita kan posisinya mau ABC correction nih. Berarti kita OTW ke wave 2 besar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Karena memang sebelumnya market sudah membentuk 1 2 3 4 5 kemudian ABC correction ya teman-teman. Setelah C ya teman-teman, setelah waktu di wave C ya teman-teman. Nah, ya. Setelah di wave C di bagian sini nih. Ya, kalau wave C besarnya di area sini teman-teman, dia OTW ke 1 dulu. Ya, ini saya bikin dulu deh teman-teman biar nggak terlalu bingung ya. Ini setelah wave C ya, di sini wave C-nya dia OTW ke sini. Ya, di sini wave 1, kemudian kira-kira antara beberapa area untuk penurunan wave C kecil ya teman-teman ya, kita hitunglah di sini lah 2 3 ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya ya. Jika ada yang bingung, wave kecil, wave besar gitu ya teman-teman. Jadi memang ini kita bisa lihat di sini wave 5 kecil berarti wave 1 besar. Lalu ABC correction di wave C itu berarti apa? Di wave C itu berarti wave 2 yang besar. Nah, baru nanti dia mengalami kenaikan kembali ke 3 4 5 baru ABC correction lagi. Jadi memang indikasinya ini kelima itu puncak-puncaknya. Kalau memang kita berdasarkan Elliott Theory ini ya kurang lebih bisalah akhir tahun atau awal tahun depan gitu lah teman-teman. Kira-kira kurang lebih seperti itu gambarannya ya teman-teman ya. Jadi memang nanti gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini satu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. 1 2 3 4 5 gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Elliott Theory ya teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian kalau Bitcoin Dominance juga sekarang lagi turun juga teman-teman, setelah mengalami penguatan yang luar biasa nih, gila banget ya. Bitcoin Dominance naik, kemudian harga Bitcoinnya di dump ya, altcoin amblas teman-teman ya, koin-koin lain amblas ya. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk versi rupiahnya masih sama teman-teman ya. Ini mendukung ABC correction, E-nya ini posisi-posisi sekarang, dan arah ke wave B-nya itu kisaran berapa, Bro? Ya itu kan pasti banyak yang nanya kalau kisaran rupiahnya itu teman-teman, itu kisaran 697 jutaan ya, sampai kisaran 720 jutaan. Jadi kisaran-kisaran ini teman-teman. Ya, kisaran ini untuk menjadi target kenaikan dari wave B sebelum dia mampu mengalami koreksi ke wave C ya. Jadi wave C-nya itu kisaran berapa? Ya, kisaran 637 sampai 640 juta untuk area pertama. Area kedua di sini ada support dari ascending broadening wedge juga, atau di bawahnya juga ada support, itu kisaran berapa? 610 juta sampai 620 jutaan. Atau bawahnya lagi kita bisa lihat ya teman-teman, areanya ya itu kisaran berapa? Kisaran 550 sampai 560 jutaan. Ya, kisaran-kisaran itu teman-teman. Tapi wave C-nya bisa lebih dalam nggak? Bisa saja lebih dalam ya, karena dia memang breakdown dari support yang terbentuk dari ascending broadening wedge ini. Itu yang harus diwaspadai teman-teman. Jadi ini benar-benar kan kita kan nggak pernah tahu nih ya, koreksi itu terdalam di titik mana, benar-benar pasti mantul di area berapa, dan benar-benar pasti rejection di area berapa. Tapi kita sudah tahu area istilahnya range ya. Oh, range segini kita harus berjaga-jaga, oh range segini kita harus berjaga-jaga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pergerakan si Bitcoinnya sendiri ya. Kemudian kita lihat untuk BNB-nya, ini BNB delosor dalam banget teman-teman ya. Ini BNB bahkan nembus MA 200 nya nih teman-teman. Ini gila juga ya untuk BNB ya. Kemudian kita coba tarikan pakai Fibo ya teman-teman untuk menganalisa biar lebih enak ya teman-teman. Kita tarik pakai Fibo aja. Fibo nggak pernah bohong. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Jadi memang kita bisa lihat ya, kita ambil dari swing low ke swing high-nya dari pergerakan BNB. Memang dia berapa kali tertahan di retracement 0,5 ini teman-teman ya. Ya, ini ya, itu kisaran 6.900-an, dan dia terbreakdown malah lebih dari di bawahnya retracement 0,618 ini. Jadi memang kita bisa lihat dia sudah di bawahnya MA 200-nya ya, teman-teman. Itu yang harus diwaspadai. Lalu buat yang nanya-nanya ini next resist di berapa? Pasti di kisaran 6.170.000-an sampai di MA 100 yaitu kisaran 6.300-an. Ya, jadi itu adalah resisten terdekat dari si BNB ini sendiri. Ya, sebelum dia bisa next resist lagi di sekitar 6,5 jutaan ya. Kemudian untuk support terdekat ya, kita bisa lihat di sini teman-teman, ada tahanan juga sekitar 5,7 sampai 5,8 juta rupiah ya. Jadi itu untuk pergerakan BNB ya, support dan resistennya. Kemudian Ethereum. Nah, Ethereum lebih kuat dibanding BNB. Kita bisa lihat dia hanya sekarang ini meretest MA 100-nya, tidak sampai delosor atau jeblos ya dari MA 200-nya atau garis warna oranye ini. Jadi memang kita bisa lihat ini ETH atau Ethereum lebih
lebih kuat ya, lebih strong gitu teman-teman. Ya kita bisa lihat juga BNB mengalami pelemahan karena memang lagi diserang banyak masalah juga teman-teman ya. Sedangkan Ethereum kan ya adem ayem gitu. Jadi kondisinya berbeda gitu ya. Jadi gini teman-teman, semua koin itu potensi besar kena efek dari penurunan atau dumpnya si Bitcoin. Tapi efek penurunan yang terdampaknya itu tiap-tiap koin itu berbeda tahanannya. Ada yang koreksi 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, ada bahkan yang 20%. Ya, jadi memang beda-beda gitu teman-teman. Kondisinya berbeda, nggak bisa kalian sama ratakan ya. Oke, kita tarik dari Fibonacci juga teman-teman. Dia ini tertahan di retracement 0,382 nih. Nah ini teman-teman ya, dia tertahan di situ kisaran 49 jutaan dan dia sekarang sudah mengalami kenaikan sedikit ya, mantul dikit ya. Jadi memang untuk si Ethereum ini masih menurut saya masih oke ya. Dan kita bisa lihat untuk resisten terdekatnya di sini teman-teman, kisaran 52 jutaan. Next lagi ada di sekitar berapa? Pasti di retracement 0,236 ya. Di kisaran 54 juta sampai 5 juta rupiah ya, sebelum dia bisa mampu mengalami kenaikan kembali. Pasti disclaimer, lihat juga Bitcoinnya seperti apa teman-teman. Jadi jangan overconfident gitu ya teman-teman, selalu berjaga-jaga. Kalau yang scalping ya TP secukupnya. Kalau holder yang sudah serok-serok bawah ya nggak masalah, mungkin udah serok di 40 juta, 42 juta atau bahkan masih di waktu GBTC di sekitaran 25 juta, 26 jutaan. Ya jadi itu sekilas untuk Ethereum, BNB. Ya, jadi sekali lagi saya bukan dukun kripto, saya hanya analisa dan kebetulan analisa saya masuk dengan kondisi market. Ya, jadi saya nggak pernah klaim analisa saya pasti benar. Semua orang gini teman-teman ya, analisa itu kan terlalu subjektif gitu ya. Ini kan versi saya, menurut saya dan pandangan saya. Kalian percaya boleh, kalian nggak percaya juga boleh. Ketika kalian sudah melihat video saya, kalian lebih baik bisa research mandiri kembali, analisa kembali, apakah kalian kira-kira setuju atau tidak. Ya, jadi itu kurang lebihnya. Semoga analisa saya kembali bisa membantu kalian semua dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.